hasil penelitian saya, karena saya kebetulan ngambil kajian tentang oligarki, hasil penelitian saya, peran parpol hari ini sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan. Dalam hal pemilu legislatif tahun 2019 ini, itu saya temukan yang langsung oligarki kekuasaan pada tingkat lokal, 147 anggota DPR yang ada sekarang di parlemen, itu adalah langsung produk dari oligarki kekuasaan yang berkuasa di situ. Dalam hal pilkada terakhir, dua pilkada langsung kan itu, saya temukan 74 bupati dan gubernur yang merupakan produk dari oligarki itu. Itu problem dari kita. Baik. Apa kemudian selanjutnya? Pemilu berbiaya tinggi. Yang notabene kemudian ternyata diakibatkan oleh kita over yang namanya peraturan dan perundang-undangan. Anda mungkin dengar, kita rencana untuk melakukan omnibus law kan gitu ya. Dalam hal permen saja, peraturan menteri, ada 14.334. Ini semualah yang menghambat demokrasi kita. Bukan hanya soal ucapan Rocky. Rocky adalah bagian dari situ. Akbar Faisal adalah bagian dari situ. Hoir adalah bagian dari situ. Tapi saya ingin kita melihat sesuatu yang lebih besar. Baik, itu catatan demokrasi kita. Hal-hal seperti inilah sebenarnya yang perlu kita lihat secara keseluruhan. Bahwa Rocky kadang-kadang menjengkelkan, aku udah kadang-kadang jengkel, tapi ketika dia dilaporkan oleh ke polisi, kemudian ada yang bertanya sama saya, menurut Anda bagaimana? Saya bilang dia tidak perlu dipidana untuk hal seperti ini. Bang Juniman, untuk catatan hukum tadi perlu dijawab juga dari Pak Abdul Hoir. Lawan-lawan politik dikriminalisasi. Saya tidak akan tanggapin mengenai itu karena itu menurut saya adalah konflik of interest. Tidak ada. Ini hak saya bicara sekarang. Bagian mana Bang? Yang konflik of interestnya bagian mana? Kalau sudah bicara mengenai lawan politik, dikriminalisasi, segala macam, tentu ini hal yang merupakan sia-sia bagi saya untuk menanggapi karena itu bukan ranah saya untuk menyelesaikan nantinya. Silahkan digugat mengenai peradilan atau silahkan tempuh upaya hukum lain kalau memang merasa dijolimi atau merasa dikriminalisasi. Nah, yang kedua menurut saya yang perlu diselesaikan pemerintah atau minimal diproses secara cepat adalah mengenai pelanggaran HAM yang sudah cukup lama ini, dan tentu para korban menunggu bagaimana sikap pemerintah untuk menyelesaikan minimal memberikan keadilan kepada para korban ini. Nah, yang terjadi kepada Habib Rizik itu adalah pelanggaran HAM serius. Itu terjadi. HAM, Negara harus bertanggung jawab. Negara itu pemegang tanggung jawab dan kewajiban. Duty holder. Habib Rizik itu adalah pemegang hak, right holder. Negara harus bertanggung jawab. Jangan diam. Seribu bahasa. Pak Koir, kalau memang Bapak keberatan silahkan ajukan upaya hukum mengenai itu. Pemerintah yang ada jalur hukumnya. Itu, kalau merasa dijolimi, bisa laporkan ke polisi. Kalau ditangkap ditahan bisa diperadilankan. Tetapi menurut saya sistem hukumnya pelanggaran beda, HAM berat ini pelanggaran HAM berat, Pak. Ini HAM berat. Tolong dibedakan, Pak. Pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM berat. Ini dibedakan, Pak. Saya ngerti seperti itu, korban Semanggi. Kalau yang tadi mungkin Pak Koir bicara pelanggaran HAM, bukan berat. Saya bicara berat, Pak. Ini sudah lama, bahkan sudah lebih dari 10 tahun. Pemerintah harus segera bersikap. Minimal pemerintah harus melindungi para korban atau keluarga korban, melalui misalnya ada undang-undang yang mungkin akan diselesaikan mengenai undang-undang KKR misalnya. Ini harus segera supaya masyarakat tidak merasa terombang-ambing dengan situasi yang ada selama ini. Yang kedua, yang harus dicatat, kalaupun nantinya undang-undang KKR berlaku, bukan menyampingkan proses judisial terhadap para pelanggar HAM. Namun posisinya perlu juga Bang Juniman, bahwa pemerintah tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih kasus. Semua pelanggaran HAM, baik itu yang ringan maupun berat, semua masuk concern pemerintah. Itu semua termasuk kategori yang ditangani oleh pemerintah. Gini, pertanyaan ini sebenarnya agak berisiko ya. Untuk mengatakan bahwa pilih-pilih, kami sering mendengarkan itu. Saya di DPR itu sering sekali mendengarkan. Tapi sejujurnya, saya tidak pernah cukup mendapatkan pembuktian tentang yang namanya pilih-pilih itu ya. Kami katakanlah misalnya dalam hal kami menyikapi Polri, KPK dan Kejaksaan gitu ya. Kami sering mengatakan itu. Pilih-pilih kasih. Tetapi itu juga kemudian kami tidak terlalu yakin pada banyak poin. Kecuali yang bisa kami tunjukkan. Semua harus bisa ditunjukkan, harus bisa dibuktikan. Bahwa itu kita rasakan, iya benar. Kita tidak bisa menyembunyikan, kita punya hatilah. Kita bisa merasakan itu. Tetapi ada baiknya kalau kemudian kita sudah mulai menyandarkan segala sesuatu pernyataan kita, tindakan kita pada sebuah pembuktian. Maka kita meminta kepada Komnas HAM supaya segera menyikapi ini karena memang ini tugas utama Komnas HAM. Berkoordinasi dengan Jaksa Agung.
bagaimana nih pelanggaran HAM berat dugaannya? Apakah berhenti di sini saja? Dan atau apa kerja Komnas HAM selama ini? Ya mari kita kritisi Komnas HAM. Ya bukan hanya pemerintah saja yang kita kritisi, Komnas HAM juga perlu. Baik, Bang Junimat, Bang Akbar, Bang Rocky dan juga Bang Abdul Wahid, kita jeda. Sesaat lagi kita akan bahas lebih dalam. Kami akan tampilkan nanti ada data dari YLBHI mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sesaat lagi pemirsa di Dua Sisi. Ya.